Shalom teman-teman Roh 14. Mari kita mulai renungan pagi kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Sang Raja. Mari kita angkat satu lagu penyembahan kita, Pribadi yang Mengenal. Ya Kau Tuhan mengenal isi hati kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan yang mengenal isi hati kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu selama hidup kami. Kau pribadi yang mengenal isi dalam hati kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mari kita sedang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu dan tempat yang Kau sediakan Tuhan untuk kami dapat mulai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah menjaga kami dalam satu malam ini Tuhan, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Semoga Roh Kudus dapat memberi kami pengetahuan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan bisa melakukan segala firman yang dapat kami cerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Matius 28, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Yang saya dapat dalam pasal Matius 28 adalah sia-sialah kematian Yesus apabila Yesus tidak bangkit. Karena kebangkitan menjadi tanda bahwa kemenangan Yesus mengalahkan dosa dan menebus dosa kita itu terjadi. Sekian dari pembacaan tema ini, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala perkataan-Mu Tuhan dan segala firman-Mu Tuhan yang masuk dalam tubuh kami Tuhan.
pendidikan kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan pembelajaran jarak jauh Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk dapat mengerti Tuhan segala pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kami Tuhan. Tuhan juga berkati guru-guru kami Tuhan, berilah hikmat untuk mengajar kami Tuhan, sehingga mereka dapat mengajar kami dengan baik dan sabar Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati Tuhan segala keluarga kami Tuhan, membungkus kami dengan darah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di rema selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.